Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 11 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awal informasi yang pertama, pemirsa, curah hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Lingga sejak beberapa hari terakhir membuat pemukiman di Kecamatan Lingga terendam banjir mencapai 1 meter lebih, membuat perekonomian Ibu Kota Lingga lumpuh total. Banjir rob dibarengi luapan air sungai dari Gunung Daik terjadi di tanggal 10 Januari 2024 dari pukul 14 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ribuan pemukiman di 2 desa dan 2 kelurahan terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Ribuan barang elektronik dan perabotan rumah mengalami kerusakan ringan dan berat. Total 16 orang diungsikan ke lokasi pengungsian sementara sebagai waspada banjir susulan. Katim TRC BPBD Lingga Amrullah mengatakan, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dibarengi air laut pasang. Terjadi sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan mulai surut di tengah malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentang banjir tanggal 10 Januari 2024 mengenai kejadian update banjir yang terjadi tanggal 10 malam terjadi di wilayah Kelurahan Daik dan Kelurahan Daik Sepinchan yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi mulai dari pagi hingga sampai malam hari. Adapun yang terdampak atau daerah-daerah yang terdampak lokasi banjir tersebut yaitu di daerah lokasi Kampung Pahang, Kampung Tembaga, Kampung Putus, Kampung Bentuk, Kampung Gelam, Kampung Bugis, Kampung Tanda Hulu, dan Kampung Tanda Hilir. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan ada beberapa warga atau masyarakat yang kita ungsikan, yaitu warga yang berasal dari masyarakat Kampung Tembaga. Kita ungsikan mereka di pos damkar Satuan Polisi Pamekasan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden banjir kali ini. Saat ini tim gabungan BPBD, TNI Polri, Damkar, dan unsur terkait membersihkan sisa lumpur di rumah warga, baik yang di lantai maupun di dinding rumah warga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi perampok saat menjalankan aksinya di sebuah apotik di kawasan Penuin, Lubuk Baja, Kota Batam. Tersangka yang merampok bersenjatakan parang panjang ini langsung masuk dan berpura-pura menanyakan obat anti nyeri. Saat korban mengambil obat yang diminta, pelaku menyelinap masuk ke ruangan kasir dan langsung mengancam korban dengan parang. Setelah mengancam dan mengambil uang di laci kasir, pelaku yang juga merupakan residivis ini merebut 2 unit handphone sebelum meninggalkan lokasi. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian mengatakan setelah mendapat laporan petugas kepolisian dari Polresta Barilang dan Polsek Lubuk Baja langsung turun ke lokasi. Dan dari hasil rekaman CCTV dan ciri-ciri pelaku, petugas berhasil mengamankan kedua pelaku yakni Erwin dan Randy di tempat yang terpisah. Erwin diamankan di kawasan rumah liar Baloi, sedangkan Randy di Pasar Angkasa. Karena berusaha kabur dan melawan petugas, kedua rampok bersenjata tajam itu dihadiahi timah panas di kedua kaki pelaku. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sebilah parang panjang, 2 helm yang digunakan pelaku saat beraksi, 2 tas sandang sebagai barang bukti. Pelaku langsung masuk ke dalam kasir, kemudian dengan membawa sebilah parang mengacungkan untuk memberikan uang yang ada
di kasir tersebut serta handphone yang dipunyai oleh korban. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut setelah mendapatkan apa yang diminta, pelaku langsung melarikan diri dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lubuk Baja untuk melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan ciri-ciri dari pelaku, kemudian langsung melakukan mengidentifikasi pelaku dan mendapatkan keberadaan pelaku pada saat itu. Yang pertama kali ditangkap yaitu inisial E di Ruli Baloi Indah. Kemudian setelah diamankan inisial E tersebut, dilakukan pengembangan dan keberadaan pelaku satu lagi ada di Ruli Pasar Angkasa. Saat ini selain harus menahan sakit akibat luka tembak, para pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polres Bintan menggerebek tambang pasir di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Dari hasil penggerebekan, polisi hanya menemukan alat bukti berupa mesin sedot pasir, pipa penyedot pasir, serta jerigen dan juga sekop pasir. Di lokasi terlihat 3 buah mesin sedot pasir yang ditarik unit Tipiter Polres Bintan menggunakan sebuah mobil kren. Sebelumnya pihak Satreskrim Polres Bintan mendapat laporan bahwa adanya kegiatan tambang pasir ilegal yang beraksi di Desa Galang Batang, Kabupaten Bintan. Menurut Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bintan, Ibda Adi Satrio mengatakan, pihak bekerja sama dengan unit Intel Polsek Gunung Kijang dan melakukan penindakan ke lapangan, namun hanya dijumpai sejumlah mesin sedot dan juga pipa-pipa. Kegiatan hari ini Bang, bisa dijelaskan Bang? Jadi kegiatan hari ini kita ada temuan, yaitu ada berupa mesin pasir. Di sini kita ada temukan tiga biji mesin pasir gitu. Kalau dari apa ya Bang, info dari mana Bang? Infonya tadi ada info dari Intel Polsek Gunung Kijang, kemudian diteruskan kepada Kanit Reskrimnya, dan kemudian diteruskan kepada kami yaitu anggota unit Polres Bintan bahwa ada ini yang bisa dikatakan. Sebelumnya pihak Polres Bintan sudah mengamankan para penambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan. Namun para penambang masih nekat melakukan aktivitas ilegal yang merusak alam ini. Sumartono, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setiap musim utara yang disertai angin kencang akan menimbulkan ombak atau gelombang besar. Demikian juga yang akan terjadi di laut bebas seperti di Laut Natuna. Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat dan juga nelayan serta operator kapal mewaspadai potensi gelombang setinggi 4 meter di Laut Natuna Utara. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Ranai Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Feriomek Hutagalung mengatakan kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 1 minggu ke depan. Menurut BMKG, gelombang dengan ketinggian 4 meter masuk dalam kategori tinggi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Selain itu, di periode yang sama, gelombang dengan kategori sedang atau 1,25 hingga 2,5 meter juga berpotensi terjadi di beberapa perairan. Perairan tersebut diantaranya Lautan Natuna, Perairan Selatan Kepulauan Natuna, Perairan Midai, Perairan Barat Kepulauan Natuna, Perairan Kepulauan Subi Serasan, Perairan Utara Kepulauan Natuna. Kondisi cuaca pada periode tersebut berpotensi terjadinya peningkatan gelombang tinggi di wilayah perairan Laut Natuna Utara.
BMKG juga menilai Kabupaten Natuna juga berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada periode tersebut. Kondisi demikian dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti genangan, air, dan tanah longsor. BMKG menghimbau masyarakat untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan. Perakiraan cuaca ini disediakan oleh BMKG sebagai panduan untuk masyarakat Natuna tetap perhatikan perkembangan cuaca setempat dan pastikan untuk selalu siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Jaga kesehatan dan keselamatan diri saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi cuaca tidak menentu seperti saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi cuaca terkini dengan bisa melihat Instagram BMKG Ranai dan Facebook Info BMKG Ranai. Dari Natuna, Riki Rinauski melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pesta Gendang Nusantara Malaka, Malaysia. Pesta kesenian di serumpun Melayu, komunitas seni asal Kabupaten Lingga tampilkan kesenian Melayu, sekaligus mempromosikan objek wisata Melayu melalui seni tarian. Ajang Pesta Gendang Nusantara di Malaka, Malaysia, diikuti sebanyak 31 komunitas seni yang berada di serumpun Melayu. Seperti negara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan negara Brunei Darussalam. Ikut mewakili Indonesia di ajang Pesta Gendang Nusantara, komunitas seni sastra di laut asal Lingga ikut menampilkan tarian khas Melayu Lingga, puisi yang diiringi musik tradisional khas Melayu Lingga, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Bunda Tanah Melayu. Ketua Rombongan Sastra di Laut, Abdul Ghani Atanleman, mengatakan komunitas seni sastra di laut sangat bangga bisa ikut mewakili Indonesia di ajang internasional Pesta Gendang Nusantara. Malam hari ini cukup membanggakan dari Kabupaten Lingga, di mana komunitas sastra di laut ikut hadir di dalam Pesta Gendang Nusantara di Melaka yang cukup meriah dan sangat luar biasa. Kita dari Lingga menampilkan dua tarian sekali langsung, yaitu Ambung Gila dan Mandi Sapar, di mana jemputan dan undangan ini merupakan tahun pertama pada tahun 2024. Dan sekali lagi kita cukup bangga, sukses, luar biasa ikut serta dalam pesta tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan Kabupaten Lingga dapat tampil seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga dengan ucapan terima kasih dari Tun Yang Amat Terhormat, yaitu Datuk Ali Rustam, dan juga Ketua Menteri Melaka, mengucapkan terima kasih dan salam kepada Bapak Bupati atas keikutsertaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam mensukseskan Gendang Nusantara pada tahun 2024. Keikutsertaan komunitas seni asal Lingga di ajang Pesta Gendang Nusantara merupakan yang pertama kalinya bagi Lingga. Ini menjadi pengalaman berharga bagi Lingga dengan harapan bisa mengikuti di setiap tahunnya. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, Bupati Bintan meminta agar tim terpadu menindak tegas aktivitas di PT iWood Smart Home International di kawasan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang yang beroperasi tanpa memiliki izin lengkap dan berada di kawasan hutan. Kurniawan meminta agar tim terpadu tidak main-main dalam menangani masalah perizinan. Dirinya meminta agar tim terpadu menindak tegas jika memang aktivitas di kawasan Galang Batang tidak memiliki izin lengkap, apalagi berada di kawasan hutan. Selain itu, dirinya juga akan menindak tegas ASN-nya jika ada yang main-main atau menerima sejumlah upeti dalam aktivitas ekspor dan impor. Serta pengurusan perizinan di PT iWood Smart Home International. Pasarnya meskipun sudah dilarang beraktivitas, pihak perusahaan masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Saya rapat OPD nanti juga kita sinkronkan aja, jangan sampai saling lempar-melempar. Itu ada kabar tak enak juga Pak, ada upeti infonya dari situ. Tindak tegas, kita tindak tegas siapa yang menerima upeti dan lain-lain. Kalau di ASN yang ini ya kita berikan sanksi. Nanti saya cek dulu besok pagi, kan besok pagi rapat OPD. Bagaimana hasil ini? Karena kemarin kita serahkan kepada tim terpadu. Jadi ya, kan gini, nanti besok kita tanyakan dulu. Tapi yang jelas kalau saya ya
tindak tegas. Kan lihat sendiri yang timbun-timbun ini kita tindak tegas, kita juga yang turun. Pantauan di lokasi meskipun tim terpadu yang terdiri dari DPM PTSP, Satpol PP, DLH, PUPR, dan Disperindak Bintan telah melarang adanya aktivitas di PT iWood ini. Namun pihak perusahaan masih melakukan kegiatan ekspor dan impor barang furnitur dari Cina dan dikirim kembali ke Amerika melalui pelabuhan bongkar muat Seikolak, Bintan Timur. Dari Kepulauan Riau, Sumartono TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, seorang pejataan Polri ED melakukan pembegalan menggunakan senjata api di Batam. Pria berusia 30 tahun itu berhasil membawa kabur sepeda motor dan juga barang-barang berharga milik korban. Aksi perampokan tersebut dilakukan pelaku pada dini hari di kawasan Camo Industrial Park. Tersangka menghampiri korbannya sedang menunggu temannya di halte kawasan industri. Tersangka berpura-pura sebagai seorang polisi dan meminta korban menunjukkan identitasnya. Lalu tersangka meminta korban untuk mengikutinya. Tersangka merupakan pecatan Polri yang bertugas di Polda Kepulauan Riau. Dipecat secara tidak hormat karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Pelaku bebas pada 2022 setelah divonis 12 tahun penjara. Tepatnya depan perumahan Plamo Garden. Pelaku memberhentikan korban dan menyuruh untuk turun dari kendaraan. Lantaran korban yang tidak mau turun karena ingin mempertahankan sepeda motornya, pelaku pun menodongkan senjata api ke kaki korban. Korban yang ketakutan langsung turun dari sepeda motor. Usai polisi mendapat laporan tindak kejahatan, Polda Kepulauan Riau langsung memburu pelaku. Dia ditangkap polisi di Kampung Aceh Simpang Dam, Kelurahan Muka Kuning. Polisi juga mengamankan seorang pelaku lainnya SSG yang turut membantu tersangka dalam aksinya. Dalam kasus ini, polisi juga amankan penadah berinisial R di Taman Raya. Modus pelaku mereka ada bertiga. Dan bertiga itu mereka membagi peran masing-masing dengan modus seakan-akan mereka mengaku petugas dan menghentikan korban. Dan ketika korban merasa curiga, korban berusaha lari. Namun demikian, para pelaku melakukan pengancaman terhadap senjata rakitan dan pada akhirnya si korban itu menyerahkan motornya. Pakaian bebas. Dan menunjukkan senjata itu, Pak? Iya, menunjukkan senjata rakitan. Karena dengan itu, sekali lagi, mantan polisi atau bukan, kami akan mendalami kembali terkait masalah itu. Jadi, konteks flash disk ini adalah pengungkapan curat yang berhasil diungkap oleh anggota Polsek Batam Kota berkolaborasi dengan Subdit Jatarnas Polda Kepri. Akibat perbuatannya, ED dan SSG dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sedangkan R dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPM PTSP Bintan meminta kepada Satpol PP untuk segera melakukan tindakan terhadap aktivitas di gudang legal di kawasan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. DPM PTSP Bintan meminta kepada Satpol PP untuk segera melakukan tindakan terhadap PT iWood di kawasan Galang Batang, Gunung Kijang, Bintan. Aktivitas yang tidak memiliki izin di dalam kawasan hutan.
menjadi salah satu alasan DPM PTSP Bintan untuk menghentikan aktivitas penyimpanan barang-barang impor dari Cina. Selain itu, izin mendirikan bangunan gudang yang tidak dimiliki juga menjadi tugas Satpol PP Bintan sebagai penegak perda untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak perusahaan. Untuk itu, Kabid Pengawasan dan Penanaman Modal DPM PTSP Bintan, Rory Andri HK mengatakan, setelah dilakukan rapat bersama tim terpadu, pihak DPM PTSP Bintan menyerahkan kepada Satpol PP agar segera melakukan penutupan di gudang ilegal di kawasan Galang Batang, Kabupaten Bintan. Jadi selanjutnya ini prosesnya di tangan Satpol PP. Proses selanjutnya berada di Satpol PP. Kita menyarankan apa tuh? Ya, Pak? Kita sarankan apa tuh dari Satpol? Kita sarankan dari pihak perizinan untuk segera menutup. Ya. Katanya ada pemasangan pelang dia. Ada pemasangan pelang. Pelang itu per gudang atau satu kawasan itu? Atau disegel gitu, Pak? Nah, mengenai pelang per gudang atau satu kawasan, kita mesti tunggu jawaban dari Kementerian. Ilegal ya gudangnya? Gudangnya bisa dikatakan ilegal karena mereka tidak punya IMB. Otomatis sudah bisa ditutup semua ya? Sudah. Air put kali itu. Pantauan di lokasi meskipun tim terpadu yang terdiri dari DPM PTSP, Satpol PP, DLH, PUPRP, dan Disperindak Bintan telah melarang adanya aktivitas di PT iWood ini. Pihak perusahaan masih melakukan kegiatan ekspor dan impor barang furnitur dari Cina yang dikirim kembali ke Amerika. Sumartono, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, kabar gembira untuk masyarakat Kepulauan Riau, terutama masyarakat Kepulauan Anambas. Pasalnya di tahun 2024 ini, maskapai penerbangan Susi Air telah menambah rute penerbangan ke berbagai bandara di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut tentunya untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk bepergian dengan moda transportasi udara. Susi Air merupakan pesawat perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau dan Kepulauan Anambas. Dengan kapasitas yang memadai, Susi Air merupakan pesawat yang sangat diminati oleh masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang di setiap penerbangan yang selalu full seat. Koordinator operasional Susi Air di Bandara Letung, Raja Hermansyah menjelaskan bahwa saat ini Susi Air telah menambah rute penerbangan, yang mana penerbangan sebelumnya antaranya adalah Dabo, Tanjung Pinang. Kemudian Letung, PP kini Susi Air telah membuka rute barunya yaitu Dabo, Tanjung Pinang, Karimun, Tambelan, Letung, Natuna, PP, kemudian Pekanbaru. 2 kali dalam seminggu ditambah dengan maskapai penerbangan lainnya. Saat ini untuk berkunjung ke Anambas sudah sangat mudah bersama Susi Air. Kalau untuk penerbangan perintis Susi Air itu melayani khususnya Bandara Letung dan Kepri itu sejak 2016, terutama khususnya Letung. Dan untuk rute di wilayah Kepri itu ada ke Tanjung Balai Karimun, ke Natuna, ke Tambelan, tentunya Tanjung Pinang. Dan Letung itu bisa didatangin lewat Tanjung Pinang. Di luar Kepri ada Jambi, Pekanbaru, Rengat, ada ke Kerinci. Itu terkoneksi, tapi kita mesti ke Bandara Tanjung Pinang. Yang terbaru rute yang dibuka nih Bang? Terbaru, untuk rute terbaru itu kita Letung tahun ini alhamdulillah mendapatkan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Rabu dan Kamis. Tujuannya kemana aja tuh Bang? Untuk hari Rabu tetap ke Tanjung Pinang, namun di penerbangan hari Selasa
itu Tanjung Pinang, Letung, Natuna. Nah, di Natuna pesawat kita akan ron 1 malam, baru besok paginya terbang kembali ke Letung dan Tanjung Pinang. Harapan kita tentunya pertama dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat agar lebih untuk menambah rute, terutama rute kalau bisa harapan masyarakat 3 kali dan ada penerbangan kargonya. Raja Hermansyah berharap semoga semakin banyaknya rute tujuan penerbangan dapat menjadi moda alternatif untuk masyarakat Anambas, sehingga ekonomi akan bergerak maju seperti program Presiden Republik Indonesia tentang peningkatan ekonomi nasional di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga, untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk bepergian antar kabupaten kota dan provinsi di Kepulauan Riau. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, para petani kelapa di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Natuna yang merupakan daerah pengembangan perkebunan kelapa dengan harga jual kopra yang sangat rendah saat ini, segelintir petani kelapa justru lebih memilih untuk menjual buah kelapa muda daripada harus mengolahnya menjadi kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Dalam 1 kilogram kopra membutuhkan 4 biji kelapa. Biasanya petani dapat menghasilkan kopra sebanyak 3 ton per hektar setiap tahun di Natuna. Musim panen tanaman kelapa dilakukan 3 bulan sekali dalam setahun dengan rentang waktu 4 bulan. Minyak yang dihasilkan dari kopra putih digunakan terutama untuk minyak makan atau goreng dan untuk minyak campuran untuk produk margarin, kosmetik, parfum, sabun, pelembab, campuran coklat, es krim, bahan farmasi dan kebutuhan industri lainnya. Yunus 45 tahun, salah seorang pengrajin kopra di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, mengatakan dengan harga jual kopra yang hanya 5.000 per kilo, tidak sebanding dengan usahanya mengelola kelapa menjadi kopra. Beda cerita jika dirinya menjual hasil kelapa muda dengan harga jual 5.000 per biji ke pasar. Pertimbangan ini yang membuat dirinya dan beberapa keluarga tidak lagi mengolah kopra, sekalipun menjadi salah satu sumber daya alam khas dari Natuna. Dia mengatakan pada 2020 harga kopra anjlok sampai 3.000 per kilogram. Sehingga saat itu para petani sudah berkurang untuk memproduksi kopra karena tidak sebanding dengan biaya produksi. Dan saya mengharapkan harga kopra minimal bisa bertahan di angka 12.000 per kilogram. Bahkan bisa naik hingga 15.000 per kilogramnya agar para petani hidup lebih sejahtera. Ia menjelaskan para petani kelapa selama ini dalam memasarkan kopra bergantung pada tengkulak atau pengusaha pengumpul. Sehingga mereka lebih dominan dalam menentukan harga yang terkadang sangat merugikan petani. Walau jauh di perbatasan, tidak sulit menjual hasil pertanian dengan adanya kapal tol laut. Maka para pengusaha pengumpul kopra kini lebih mudah mengirim kopra ke industri ke Pulau Jawa dengan biaya yang lebih baik. Para petani Natuna berharap jika pemerintah memang masih menginginkan kopra terus diolah masyarakat, maka harga jual di pasaran harus diperhatikan dengan mempertimbangkan usaha dan kerja keras petani dalam mengolah kopra tersebut. Karena semua itu berujung pada kesejahteraan petani dari hasil jual kopra itu sendiri. Para petani meminta kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar membantu menjaga kestabilan harga kopra di daerah ini. Di antaranya dengan memanfaatkan badan usaha milik daerah atau BUMD untuk menampung kopra petani. Selanjutnya dikirim ke industri agar para tengkulak tidak seenaknya memainkan harga yang sering terjadi selama ini. Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Natuna tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi Kamis 11 Januari 2024. Akhirnya saya Lisa Ida mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.